come from the future. Henry and Claire, in the presence of... Hai, apa kabar? Jumpa lagi dengan Nami Movie. Kali ini saya ingin menceritakan sebuah alur film bergenre drama fiksi romantis berjudul The Time Traveler's Wife. Film ini mengisahkan tentang seorang pria bernama Henry yang memiliki kemampuan menjelajah waktu yang membuatnya sering berpindah ke waktu lain di hidupnya, baik ke masa lalunya maupun ke masa depannya. Hingga suatu hari ia bertemu dengan calon pasangan hidupnya yang saat itu masih berusia 6 tahun. Film dibuka dengan memperlihatkan Henry kecil yang sedang bernyanyi bersama dengan sang ibu di dalam mobilnya. Hingga tiba-tiba dari arah depan, sebuah truk melaju kencang. Dan tepat sebelum kecelakaan terjadi, Henry berhasil berpindah tempat. Ia melihat ibu dan ayahnya sedang membacakan dongeng untuknya. Kemudian Henry kecil kembali ke tempat kecelakaan, tepat saat sebuah truk menabrak mobil yang dikendarai oleh sang ibu. Dan kemudian seseorang menarik Henry kecil yang tak lain adalah Henry dewasa yang datang dari masa depan dan memberitahu bahwa mereka adalah orang yang sama karena mereka adalah penjelajah waktu dan kelak saat dewasa Henry kecil akan memahami semuanya. Henry akhirnya kembali ke tempat di mana bajunya tertinggal sebelum ia menghilang tadi, yaitu sebuah perpustakaan tempatnya bekerja sebagai seorang pustakawan. Setelah kembali berpakaian, Henry kembali menjalani rutinitas pekerjaannya. Tiba-tiba seorang gadis bernama Claire datang mendekati Henry. Henry merasa bahwa ia tidak pernah mengenal Claire sama sekali. Tetapi Claire mengenal Henry sepanjang hidupnya. Dan Claire berjanji akan menceritakan semuanya bila Henry bersedia makan malam dengannya di sebuah restoran yang Claire tahu itu adalah tempat favorit Henry. Sialnya, saat Henry tengah bersiap menemui Claire, tiba-tiba ia harus kembali berpindah tempat yang ia sendiri tak tahu berada di mana. Henry bergegas mencari pakaian untuk menutupi tubuhnya yang telanjang setiap ia harus berpindah dimensi waktu. Henry muncul saat Claire sudah menghabiskan beberapa gelas anggurnya untuk menunggu Henry. Claire membuka percakapan dengan menceritakan bahwa ia tahu Henry memiliki kelainan genetik sehingga bisa menjadi seorang penjelajah waktu, dan Dr. Kendrick adalah dokter ahli genetik yang nantinya akan membantu Henry. Claire juga menceritakan bahwa saat ia berusia 6 tahun adalah kali pertama bertemu dengan Henry yang kala itu telah berusia 43 tahun. Mereka seringkali bertemu di padang rumput belakang rumah tempat Claire kecil biasa bermain. Dan ia terakhir kali bertemu dengan Henry saat usianya 18 tahun. Sehingga ia mengerti bahwa Henry yang sekarang yang berusia 31 tahun tidak dapat mengenali Claire. Namun bagi Claire, Henry adalah teman baiknya dan ia menyayangi Henry sepanjang hidupnya. Meskipun Henry terkejut dengan kehadiran Claire, namun semenjak makan malam itu, hubungan mereka pun semakin dekat. Henry menceritakan pengalamannya ketika tiba-tiba hilang dan menjelajah waktu, dan bagaimana terkadang ia harus mencuri pakaian saat muncul di suatu tempat tanpa sehelai baju yang melekat, dan bagaimana ia bisa bertemu dengan orang-orang di masa lalunya, termasuk tanpa sengaja bertemu dengan sang ibu di kereta sebelum kecelakaan merenggut nyawanya. Walaupun demikian, Henry bukanlah Tuhan. Ia mengaku beberapa kali mencoba untuk menolong sang ibu, tapi ia tetap saja tak bisa merubah keadaan tersebut. Kemudian Claire mengundang Henry untuk bertemu dengan sahabat baiknya, yaitu Gomez dan kekasihnya Cerise. Gomez memang terlihat kurang menyukai Henry. Terlebih beberapa hari kemudian, Gomez mendapati Henry sedang memakai baju wanita dan berkelahi dengan seseorang. Dan itu akhirnya membuat Henry menceritakan tentang dirinya yang bisa menjelajah waktu.
dan Henry membuktikannya dengan menghilang di hadapan Gomez. Gomez yang mengira bahwa Claire tidak mengetahui apa-apa tentang Henry, lantas mengadukan semua yang telah dilihatnya. Claire hanya bisa tersenyum sambil berkata bahwa ia tahu semua mengenai Henry dan ia sudah menunggu Henry sepanjang hidupnya. Di tempat lain terlihat Henry yang berkunjung ke rumah ayahnya untuk memberitahu bahwa ia ingin menikahi Claire. Terlihat bahwa hubungan Henry dan sang ayah kurang berjalan dengan baik. Sang ayah masih selalu mempertanyakan mengapa Henry tak mencegah sang ibu agar kecelakaan itu tak terjadi. Henry pun menyatakan bahwa berkali-kali ia kembali ke tempat saat kecelakaan itu terjadi, namun ia tak pernah datang tepat waktu untuk mencegahnya, sehingga ia pun harus berkali-kali menyaksikan sang ibu tewas dalam kecelakaan tersebut. Akhirnya semua persiapan pernikahan pun segera dilakukan. Henry bertemu dengan kedua orang tua Claire. Ayah Claire lumayan menyukai Henry karena telah berhasil menaklukkan hati sang putri. Ayah Claire berkata bahwa suatu saat nanti ia ingin mengajak Henry ikut berburu yang merupakan hobinya, dan tanpa sungkan Henry pun menyanggupinya. Kemudian sebelum upacara pernikahan, Henry menyegarkan penampilannya dengan mencukur rambutnya agar terlihat lebih rapih. Lalu ia menjemput sang ayah yang ternyata bersedia untuk datang menghadiri pernikahannya. Hari pernikahan pun tiba, di mana Claire telah siap dengan gaunnya. Namun Gomez yang bertugas menjadi pendamping pria harus menghadapi kepanikannya karena Henry yang tiba-tiba menghilang. Namun akhirnya tak lama Henry pun kembali. Tapi kali ini yang datang adalah Henry dari masa depan yang rambutnya telah sedikit memutih. Claire pun menyadari hal itu. Namun tidak demikian dengan ayah Claire yang keheranan mendapati calon mantunya tiba-tiba terlihat lebih tua. Selesai dengan upacara pernikahan, kemudian Claire dan Henry diundang untuk melakukan dansa pertama mereka sebagai suami istri. Namun Claire kebingungan karena mengetahui bahwa Henry sudah menghilang sedari tadi. Hingga akhirnya Henry tiba-tiba muncul dan sudah berada di atas lantai dansa. Claire pun tahu bahwa kali ini yang datang adalah Henry muda yang seharusnya tadi berdiri di sampingnya saat upacara pernikahan. Namun bagi Claire itu bukanlah masalah karena mereka tetaplah Henry yang sama. Di malam pertama mereka lewatkan dengan bertingkah seperti layaknya anak-anak. Mereka loncat kegirangan di atas tempat tidur hingga Claire mendapati Henry yang tiba-tiba menghilang dan hanya meninggalkan baju serta cincin pernikahan mereka. Ternyata Henry muncul di padang rumput di mana Claire kecil sudah menunggunya dan meletakkan pakaian bekas ayahnya untuk Henry kenakan. Seperti biasa mereka melewatkan waktu dengan membicarakan banyak hal. Kali ini Claire kecil bertanya apakah Henry sudah menikah. Henry menjawab bahwa ia sudah menikah dan ia sangat mencintai istrinya. Mendengar hal itu, Claire kecil lantas bergegas membereskan barang-barangnya. Terlihat kesal, Claire kecil mengatakan bahwa sebenarnya suatu saat nanti ia berharap kelak dirinya lah yang akan menjadi istri Henry. Melihat tingkah Claire kecil yang cemburu, membuat Henry hanya bisa tertawa. Kemudian Henry kembali dan menceritakan semuanya kepada Claire. Claire pun mengakui bahwa dirinya ketika kecil tak menyukai saat mengetahui bahwa Henry telah memiliki istri. Claire dan Henry pun memulai hidup sebagai pasangan baru. Namun kehidupan mereka setelah pernikahan tidak seindah yang Claire impikan sejak kecil. Henry seringkali mengalami perjalanan waktu dan meninggalkan Claire seorang diri bahkan hingga berminggu-minggu. Sampai suatu saat Henry kembali dan pertengkaran di antara mereka pun tak dapat dihindari. Claire merasa jenuh harus menunggu Henry yang tak tahu kapan pulang, hingga ia pun memilih menyibukkan dirinya di luar rumah dengan melanjutkan kegiatannya sebagai seorang seniman.
Henry yang merasa bersalah kemudian datang menjemput Claire, lalu mengajak Claire ke suatu tempat untuk menonton sebuah acara undian berhadiah. Dengan kemampuannya sebagai penjelajah waktu, Henry baru saja memenangkan 5 juta dolar karena nomornya keluar sebagai juara. Kemudian uang tersebut ia gunakan untuk menghadiahkan Claire sebuah rumah besar lengkap dengan studio lukis yang bisa digunakan oleh sang istri. Untuk merayakan rumah baru mereka, lalu Henry dan Claire mengundang Gomez beserta istrinya. Kemudian dari ruang tengah terdengar suara seseorang sedang merintih kesakitan. Betapa terkejutnya Henry mendapati dirinya dari masa depan sedang dalam keadaan terluka, dan semuanya pun turut disaksikan oleh Claire dan Gomez. Setelah kejadian itu, Claire meminta Henry sudah saatnya mencari Dr. Kendrick untuk membantu mengobati kelainan genetik pada dirinya, hingga ia tak perlu lagi menjelajah waktu, karena saat ini Claire sedang dalam keadaan hamil. Henry pun datang dan menceritakan alasan mengapa ia mencari Dr. Kendrick. Namun Dr. Kendrick justru menertawakan Henry, menganggap semua ucapan Henry hanyalah bualan belaka. Kecewa dengan perlakuan Dr. Kendrick, Henry pun lantas pergi. Di tempat lain, Claire yang sedang makan di sebuah restoran tiba-tiba merasakan sakit perut yang luar biasa dan disertai dengan keluarnya bercak darah. Henry lantas bergegas ke rumah sakit untuk menemui Claire yang sudah terbaring lemah di atas tempat tidur. Claire pun tak dapat menahan air matanya saat ia mengabarkan pada Henry bahwa ia baru saja keguguran. Akhirnya Henry memutuskan menemui kembali Dr. Kendrick dan menceritakan bahwa istrinya baru saja kehilangan calon bayi mereka. Henry khawatir bahwa calon bayi mereka mewarisi kelainan genetik seperti dirinya dan pergi dari rahim untuk menjelajah waktu. Meskipun masih tetap tak percaya, Dr. Kendrick akhirnya mau memenuhi permintaan Henry untuk melakukan pemeriksaan. Kemudian Dr. Kendrick melihat sendiri Henry hilang di hadapannya. Semenjak itu akhirnya Dr. Kendrick mulai melakukan penelitiannya terhadap Claire yang saat ini sedang mengandung kembali anak Henry. Namun di kehamilan kali ini pun Claire dan Henry harus kembali kehilangan calon bayi mereka. Merasa tidak akan mungkin memiliki anak, Henry meminta Claire untuk adopsi saja. Namun ide itu justru memicu pertengkaran antara mereka. Karena putus asa dan tak ingin terus memberi harapan palsu pada Claire, akhirnya Henry memutuskan untuk melakukan operasi vasektomi tanpa sepengetahuan Claire. Henry yang kembali menjelajah waktu menemui Claire yang saat itu telah berusia 18 tahun. Henry yang terlihat gelisah enggan menceritakan penyebabnya kepada Claire, hingga kemudian Henry mencium Claire untuk mengisyaratkan bahwa kelak Claire lah yang akan menjadi istrinya di masa depan. Selesai menjelajah waktu, Henry pun kembali ke masa sekarang dan menemui Claire yang sedang berada di studionya. Ia menceritakan bahwa dirinya baru saja berada di padang rumput bersama Claire muda yang baru saja mendapatkan ciuman pertamanya dari Henry. Claire pun ingat betul kejadian itu. Ia ingat bahwa saat itu Henry terlihat sedang mengalami hari yang buruk. Akhirnya Henry berterus terang bahwa hari itu ia ingin menceritakan pada Claire muda bahwa ia baru saja operasi vasektomi. Mendengar hal itu, Claire pun marah dan merasa sudah dibohongi oleh Henry yang telah membiarkan hatinya jatuh cinta. Seandainya Claire tahu, tak mungkin ia menikahi Henry yang tak bisa memberikannya keluarga yang lengkap. Akibat pertengkaran itu, mereka pun akhirnya tidur terpisah. Hingga tiba-tiba ponsel Claire pun berdering dan seseorang meminta Claire untuk datang menjemputnya. Ternyata Henry muda yang datang dari masa lalu saat Henry yang belum menikah dengan Claire. Claire pun kemudian menceritakan masalah rumah tangganya dengan sosok Henry yang sudah menjadi suaminya. Claire merasa lega bisa memiliki tempat berbagi cerita dengan Henry muda yang sekarang.
Sudah beberapa hari ini, Henry melihat ada yang aneh dengan istrinya. Kemudian akhirnya Claire berterus terang bahwa dirinya telah hamil oleh Henry muda yang ia temui beberapa saat lalu. Henry pun ingat saat ia meminta Claire untuk menjemputnya, dan kala itu ia belum melakukan operasi vasektomi seperti sekarang. 18 minggu berlalu, kandungan Claire tumbuh dengan sehat. Claire pun sangat antusias menyiapkan nama untuk bayinya yang menurut dokter berjenis kelamin perempuan. Namun Henry meminta Claire untuk tak terlalu berharap banyak, mengingat Claire telah beberapa kali kehilangan bayinya. Selesai berbicara dengan Claire, tiba-tiba Henry kembali harus berpindah dimensi waktu. Kali ini ia terjebak di sebuah kebun binatang yang ia tak tahu tahun berapa. Hingga tiba-tiba seorang gadis kecil berusia 10 tahun berteriak memanggil Henry dengan sebutan ayah. Henry akhirnya tahu bahwa ia terlempar ke masa depan yang membuatnya bertemu dengan anaknya sendiri yang bernama Alba. Alba ternyata sama seperti Henry, ia juga seorang penjelajah waktu. Alba bercerita bahwa ia pernah pergi ke masa lalu dan melihat ayah dan ibunya bertengkar di pinggir jalan. Padahal saat itu adalah masa di mana Alba belum lahir. Dan Alba pun juga pernah menonton neneknya yang sedang bernyanyi di sebuah gedung opera. Dan yang membuat Henry terkejut adalah ketika Alba menceritakan betapa ia sangat merindukan ayahnya yang telah meninggal dunia. Henry pun bertanya kapan dirinya akan mati. Alba menjawab bahwa Henry meninggal setelah ulang tahun Alba yang kelima. Kemudian Henry kembali dan menceritakan pada Claire bahwa ia baru saja bertemu dengan putri mereka yang mereka namai Alba. Kali ini Henry memberitahu Claire bahwa semuanya akan baik-baik saja. Putri mereka akan tumbuh menjadi gadis kecil yang cantik dan pintar. Akhirnya Alba pun lahir dan menjadi pusat kebahagiaan bagi keluarga kecil Henry dan Claire. Hingga kemudian tibalah perayaan ulang tahun Alba yang kelima. Meskipun tersirat guratan sedih di wajah Henry, namun Henry masih menyimpan rapat tentang rahasia kapan dirinya akan mati. Lalu sampai akhirnya seorang gadis kecil berusia 10 tahun datang mengunjungi Alba yang akan berulang tahun. Claire yang tidak mengenalinya baru tahu setelah Henry menceritakan bahwa ternyata gadis kecil 10 tahun itu juga anaknya, yaitu Alba dari masa depan. Semenjak Alba yang berusia 10 tahun pergi, wajah Alba kecil selalu terlihat murung, hingga Claire harus memaksanya untuk menceritakan apa yang sedang terjadi. Alba kecil pun akhirnya menceritakan semua yang ia ketahui dari Alba yang berusia 10 tahun, bahwa ayah mereka sebentar lagi akan meninggal karena tertembak. Claire pun segera menanyakan perihal yang baru saja ia ketahui dari putri mereka. Apakah sosok Henry yang dulu pernah muncul di ruang tengah dalam keadaan tertembak adalah cara bagaimana ia akan mati nanti? Henry sendiri tidak tahu kapan tepatnya dirinya akan mati. Ia sendiri pun merasa takut karena akan menghadapi kematiannya. Waktu terus berjalan, Alba kecil seringkali bermain dengan Alba dari masa depan, dan itu sudah menjadi pemandangan yang biasa bagi Claire. Namun yang mengejutkan kali ini adalah Henry yang tiba-tiba muncul dari perjalanan waktu dalam keadaan hipotermia hebat hingga menyebabkan kakinya membiru. Dr. Kendrick meyakinkan Claire bahwa semuanya akan baik-baik saja. Hanya untuk sementara, Henry akan berada di atas kursi roda. Alba kecil meminta sang ayah untuk tidak melakukan perjalanan waktu untuk sementara. Alba bercerita bahwa ia akan bernyanyi setiap ia merasa sedang tak ingin berpindah waktu. Namun Henry tidak sehebat putrinya yang mampu mengendalikan kelainan genetiknya tersebut. Henry pun kemudian menghilang dan muncul di depan rumahnya sendiri saat kembang api menyala pertanda bahwa perayaan Natal telah tiba. Dari luar kaca jendela rumahnya, Henry melihat dirinya sedang terbaring di lantai dalam keadaan terluka
dan dikelilingi oleh orang-orang yang dicintainya. Kini Henry sudah tahu kapan hari kematiannya akan tiba. Henry mencoba memanfaatkan saat-saat terakhirnya dengan istri serta putri kecilnya. Hingga malam Natal pun tiba, di mana Henry sudah mengundang ayah dan sahabat terdekatnya untuk ikut mendampingi Claire ketika kepergiannya nanti. Tak lupa Henry pun mengutarakan rasa terima kasihnya kepada Gomez yang selama ini telah menjadi sahabat yang baik untuk dirinya. Claire yang akhirnya menyadari bahwa inilah saatnya Henry akan pergi, tak mampu membendung air matanya. Hingga kemudian Henry pun menghilang dari pelukannya. Henry muncul di sebuah hutan di mana tiba-tiba dari kejauhan ia mendengar suara ayah mertuanya sedang memburu seekor rusa yang berdiri di sampingnya. Kemudian suara letusan pun terdengar dan mengenai Henry yang tak bisa menghindar. Sampai akhirnya Henry kembali dan muncul di ruang tengah rumahnya dalam keadaan terluka. Henry pun mati dalam pelukan wanita yang sangat dicintainya. Hingga suatu hari, di sebuah padang rumput di belakang rumah orang tua Claire, Alba yang berusia 9 tahun dikunjungi oleh seseorang yang tak lain adalah ayahnya. Alba lantas meminta anak-anak Gomez yang sedang bermain dengannya untuk segera memanggil ibunya dan memberitahu bahwa ayahnya telah datang. Claire lari secepat mungkin untuk menemui kembali cintanya yang telah lama pergi. Alba meminta ayahnya untuk bernyanyi agar jangan dulu menghilang sampai sang ibu datang. Claire pun berhasil mendapatkan Henry kembali. Ia bertanya dari mana Henry datang. Henry menjawab bahwa ia datang dari masa di mana Alba baru saja lahir. Namun Claire tahu bahwa Henry kali ini tak bisa bersamanya. Serupa seperti ketika Claire kecil, Henry datang hanya untuk singgah menemuinya sebentar saja. Film pun selesai.